semuanya, di sini kami akan membahas mengenai UMKM dengan akuntansi sederhana dan mudah. Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Pada prinsipnya, akuntansi adalah sistem yang mengelola masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi keuangan yang dibutuhkan pemakai. Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Peranan akuntansi bagi UMKM antara lain yang pertama, membantu menghindari kesalahan pengelolaan dana pada bagian akuntansi yaitu laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas permodalan dengan akses UMKM ke lembaga kredit formal. Berikut informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM apabila mempraktekkan akuntansi dengan baik dan benar. Yang pertama, informasi kinerja UMKM. Akuntansi menghasilkan laporan laba rugi yang mencerminkan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laba. Jika laporan laba rugi menunjukkan bahwa UMKM mengalami kerugian dibanding periode sebelumnya, maka UMKM menganalisis penyebabnya. Yang kedua, informasi posisi dana UMKM. Akuntansi menghasilkan neraca yang mencerminkan pengguna dana berupa aset dan sumber-sumber pemberolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas. Informasi ini penting karena memberi gambaran tentang posisi keuangan UMKM pada tanggal tertentu. Yang ketiga, informasi perubahan modal pemilik. Akuntansi menghasilkan laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan sumber pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas. Pemilik UMKM membutuhkan informasi ini untuk mengetahui perkembangan modal yang telah ditanamkan ke UMKM. Yang keempat, informasi pemasukan dan pengeluaran kas. Akuntansi menghasilkan yang utama berupa kas. Pengeluaran dana UMKM lazimnya berhubungan positif dengan keberhasilan UMKM. Semakin banyak pengeluaran kas, maka semakin sukses UMKM dan sebaliknya. Yang kelima, informasi perencanaan kegiatan. Akuntansi menghasilkan laporan anggaran yang menggambarkan kegiatan yang direncanakan UMKM selama periode tertentu. Sebagai pendanaan maka dibutuhkan. Yang keenam, informasi besaran biaya. Akuntansi menghasilkan informasi tentang beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan beserta informasi lainnya yang terkait dengan pengeluaran biaya tersebut. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau UMKM disebut dengan aset. Sedangkan hak atau klaim atas aset UMKM dibagi menjadi dua, yaitu hak kreditor dan hak pemilik. Hak kreditor menunjukkan kewajiban UMKM, sedangkan hak pemilik disebut dengan ekuitas. Hubungannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas aset. Keduanya dapat dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Kemudian, pencatatan transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis yang menyebabkan perubahan dalam aset dan atau kewajiban dan atau ekuitas. Semua transaksi bisnis UMKM akan senantiasa berpengaruh pada perubahan pada ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Adapun siklus pencatatan transaksi bisnis meliputi yang pertama, transaksi yang terjadi di UMKM akan dicatat dalam dokumen sumber. Contoh dokumen sumber antara lain kwitansi pembayaran atau penerimaan kas, faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi yang terjadi dalam suatu periode dicatat menurut urutan kejadiannya dalam sebuah buku. Yang ketiga,
Setelah membuat jurnal adalah memindahkan catatan di buku harian ke kelompok akun-akun yang disebut dengan buku besar. Proses pemindahan pengelompokan catatan dari buku harian ini ke dalam buku besar disebut dengan proses posting. Yang terakhir, menyiapkan daftar semua akun dan saldonya. Daftar ini disebut dengan neraca saldo. Neraca saldo dipersiapkan untuk melihat kesamaan debit dan kredit akun-akun yang ada di buku besar. Usaha kecil dan menengah perlu mempersiapkan beberapa buku untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan, sehingga lebih tertib administrasi keuangannya. Beberapa buku yang biasanya digunakan dalam pencatatan transaksi meliputi: yang pertama ada buku kas, berisi transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kas yang dimiliki oleh UMKM. Setiap transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan ataupun pengeluaran uang kas harus dicatat dalam buku kas ini. Kemudian buku pembelian tunai. Setiap transaksi pembelian tunai oleh UMKM harus dicatat dalam buku ini. Untuk pembelian non-tunai atau hutang tidak dicatatkan dalam buku ini. Buku pembelian kredit berisi transaksi kegiatan pembelian barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh UMKM. Dalam pencatatan transaksi ini kadang dituliskan waktu pembayaran untuk proses transaksi yang dilakukan. Buku ini menunjukkan perubahan hutang yang dimiliki oleh UMKM dari proses pembelian yang dilakukan. Kemudian buku penjualan tunai berisi transaksi penjualan barang UMKM yang tunai atau langsung menerima uang kas. Setiap penjualan tunai langsung dicatatkan dalam buku penjualan tunai. Kemudian ada buku penjualan kredit. Berisi transaksi kegiatan penjualan barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh UMKM. Dalam pencatatan transaksi ini kadang dituliskan waktu pembayaran untuk transaksi yang dilakukan. Buku ini berhubungan dengan piutang yang dimiliki oleh UMKM dengan UMKM atau via yang lain. Kemudian buku utang. Setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan utang UMKM diwajibkan dicatat dalam buku transaksi ini. Setiap pembelian non-tunai akan mengakibatkan penambahan piutang. Setelah melakukan pencatatan setiap transaksi selama satu periode tertentu, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan dengan berdasarkan pada buku-buku pencatatan transaksi usaha tersebut. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemilik usaha antara lain: yang pertama, laporan laba rugi. Laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, ada laporan neraca atau balance sheet. Laporan keuangan yang berisi informasi mengenai aset atau aktiva lancar, aktiva tetap, serta kewajiban dan ekuitas pemilik UMKM yang dibuat dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan keuangan yang menginformasikan keadaan modal awal UMKM dengan laba atau rugi. Yang terakhir adalah laporan arus kas, merupakan laporan keuangan yang isinya menggambarkan tentang perubahan posisi kas dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi 3, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Mencermati laporan ini, maka para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui kemampuan UMKM dalam mengelola kas, yang dianggap sebagai salah satu aset yang utama dan prediktor kemampuan UMKM di masa datang.